Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nama saya Sabarino Ignas Arawan Purba dari kelas 11-2 ingin menjelaskan mengenai perlawanan rakyat Minangkabau terhadap pemerintah kolonial Belanda. Sebelum memasuki ke cerita, di sini saya akan menjelaskan latar belakang perlawanan rakyat Minangkabau terhadap pemerintah kolonial Belanda atau biasa disebut Perang Padri. Perang Padri pada diawali perbedaan prinsip mengenai ajaran kaum Padri dan kaum adat. Perbedaan pandangan mengenai kebiasaan di kerajaan Pagaruyung antara Islam dan adat. Hal ini bermula dari kepulauan 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumantik, dan Haji Piobang yang menginginkan penerapan syariat Islam secara sempurna pada masyarakat Minangkabau. Kaum adat dalam kesehariannya menerapkan kebiasaan seperti sabung ayam, judi, dan minuman keras. Hal ini yang menyebabkan ketidaksepahaman kaum Padri karena melanggar syariat Islam. Perang Padri meletus sebagai perang saudara dan melibatkan suku Minang dan Mandali. Kaum Padri dipimpin Harimau dan Nansalapan, sementara kaum adat dipimpin Sultan Arifin Muningsyah. Saya menjelaskan latar belakang perlawanan rakyat Minangkabau terhadap pemerintah kolonial Belanda atau biasa disebut Perang Padri. Di sini kita akan memasuki kronologi perlawanan rakyat Minangkabau terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 4 Maret 1802, Belanda yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Raff berhasil memukul mundur kaum Padri dari kerajaan Pagaruyung. Setelah mampu mengalahkan kaum Padri, Belanda dan kaum adat mendirikan benteng pertahanan di Batu Sangkar yang bernama Fort Van de Kapellen, sedangkan kaum adat memusatkan kekuatannya di Lintau. Pada tanggal 10 Juni 1822, pasukan Belanda yang melakukan pergerakan di Tanjung Alam dihadang oleh pasukan kaum Padri. Namun pasukan Belanda mampu mengalahkan dan terus melaju hingga ke Luha Kagam. Pada tahun 14 Agustus 1822, pimpinan pasukan Belanda, Kapten Govinet, menderita luka di pertempuran Baso dan meninggal pada 5 September 1822. Pada tanggal 15 November 1825, perjanjian masang disepakati antara Belanda dan kaum Padri yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol. Pada saat bersamaan, Belanda kewalahan dengan konflik di Eropa dan Jawa atau Perang Jawa. Selama masa genjotan senjata, kaum Padri berusaha memperbaiki keadaan dengan merangkul kembali kaum adat. Berakhirnya perang di Ponorogo di Jawa mengembalikan kekuatan Belanda untuk mendudukan kaum Padri. Pada 11 Januari 1803, kaum Padri dan kaum adat bersatu untuk menyerang pertahanan Belanda di Fort de Kock, Bukit Tinggi. Belanda yang menyadari keadaan telah berubah, kemudian mengeluarkan plakat panjang berisi pernyataan bahwa kedatangan Belanda ke Minangkabau tidak bermaksud untuk menguasai negeri tersebut, melainkan untuk berdagang dan menjaga keamanan. Belanda beralasan bahwa kedatangannya untuk menjaga keamanan, membuat jalan, dan membuat sekolah, sehingga membutuhkan biaya dan diminta menjual kopi kepada pihak Belanda. Perlahan Belanda menyusup dan melakukan penyerangan pada tahun 1837 hingga Tuanku Imam Bonjol mampu ditangkap. Perang Padri berlanjut di bawah kepemimpinan Tuanku Tambusai hingga wilayah Dalu-Dalu jatuh ke tangan Belanda pada 28 Desember 1838. Perang Padri dianggap selesai setelah Tuanku Tambusai bersama sisa-sisa pengikutnya melarikan diri ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Pada akhirnya, Pagaruyung menjadi wilayah kolonial Belanda. Nah, di sini ada foto-foto terkait mengenai perlawanan rakyat Minangkabau terhadap pemerintah kolonial Belanda. Latar belakang dan kronologi perlawanan rakyat Minangkabau terhadap pemerintah kolonial Belanda atau Perang Padri. Di sini ada dampak dari perlawanan rakyat Minangkabau terhadap pemerintah kolonial Belanda atau Perang Padri. Perang Padri berlangsung selama 20 tahun 1808 hingga 1821. Berikut adalah
dampak Perang Padri. Pertama, jatuhnya korban dari orang Minangkabau dan Batak Mandaling. 2. Jatuhnya kerajaan Pagayurung ke tangan Belanda. 3. Tuanku Imam Bonjol disasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. 4. Lahirnya persatuan pemimpin tradisional dan agama. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Segitu saja dari saya untuk perlawanan rakyat Minangkabau terhadap pemerintah kolonial Belanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.